Halo Sobat Bos semua, bertemu kembali dengan saya Arai di channel Belajar Online Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang organisasi global dan regional bagian kedua, mulai dari terbentuknya hingga pengaruhnya. Tonton terus videonya sampai habis. Secara umum bentuk organisasi di dunia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi global dan organisasi regional. Organisasi global atau internasional adalah organisasi yang tidak terbatas pada kawasan tertentu, akan tetapi meliputi seluruh wilayah. Kerjasama bisa dalam sektor politik, ekonomi maupun sosial dan budaya. Sedangkan organisasi regional adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja. Organisasi regional mempunyai wilayah kegiatannya bersifat regional, dan keanggotaan hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja. Di bawah ini adalah beberapa contoh organisasi global dan regional. 1. ASEAN. ASEAN merupakan sebuah organisasi regional. Organisasi ini berdiri sebagai sebuah bentuk kerjasama politik, ekonomi, dan sosial bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN bukanlah organisasi pertama di Asia Tenggara, sebab sebelumnya telah ada MAPILindo yang beranggotakan Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Namun keberadaan MAPILindo tidak mampu mengatasi perselisihan dan ketegangan di Asia Tenggara sehingga MAPILindo dibubarkan. ASEAN berdiri pada tahun 1967 di Bangkok, Thailand dengan kantor pusatnya berada di Jakarta. Pendiri dari organisasi ini ada 5 tokoh, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tanat Koman dari Thailand, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narcisco Ramos dari Filipina, dan terakhir S. Rajaratnam dari Singapura. Secara keseluruhan ASEAN beranggotakan 10 negara Asia Tenggara. Selain 5 negara pendiri, kemudian bergabung negara-negara lainnya seperti Brunei Darussalam pada 1984, Vietnam pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997, dan terakhir Kamboja pada 1999. Sebagai sebuah organisasi, ASEAN juga memiliki beberapa prinsip dasar seperti a. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. B. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran para anggotanya. C. Menolak agresi, ancaman, dan penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan hukum internasional. D. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai. Keberadaan ASEAN sebagai sebuah organisasi sampai saat ini masih ada, dan memegang peranan yang cukup penting bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk saling bekerja sama dan membangun kekuatan regional bersama. 2. APEC. APEC merupakan sebuah organisasi regional yang bergerak dalam bidang kerjasama ekonomi bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Organisasi ini berdiri pada tahun 1989 di Canberra, Australia dan berkantor pusat di Singapura. Tokoh penggagas berdirinya APEC adalah Bob Hawke, Perdana Menteri Australia pada masa itu. Tujuan berdirinya APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik, serta memfasilitasi perdagangan serta investasi yang lebih bebas dan terbuka. Banyak faktor yang mendorong berdirinya APEC, diantaranya yaitu
A. Perubahan situasi politik dan ekonomi dunia, khususnya di Uni Soviet dan Eropa Timur, di mana komunis mulai mengalami kemunduran. B. Terbentuknya kelompok-kelompok perdagangan regional yang bersifat tertutup seperti NAFTA dan MEE. C. Kekhawatiran akan gagalnya perundingan Puturan Uruguay yang membahas tentang perdagangan bebas. D. Keberhasilan ASEAN di tahun 1980-an sebagai kekuatan politik dan ekonomi. Melihat faktor-faktor tersebut, wajar jika Australia memiliki kekhawatiran mengingat posisi Australia sebagai negara Pasifik. Terbentuknya kelompok-kelompok perdagangan seperti MEE, NAFTA, dan ekonomi ASEAN membuat Australia akan semakin sulit untuk memasarkan komoditas perdagangannya, mengingat kelompok perdagangan cenderung bersifat proteksionisme. Australia juga sadar jika hanya berdagang dengan kelompok negara-negara Pasifik tidak akan menguntungkan bagi Australia, mengingat posisi negara Pasifik tidak memiliki prospek besar dalam hal perdagangan. Itulah sebabnya Australia berharap perundingan Putaran Uruguay yang membahas tentang liberalisasi produk agrikultur dan tekstil tidak mengalami kegagalan. Untuk mempersiapkan semua kemungkinan terburuk, Australia kemudian menggagas terbentuknya APEC. Organisasi APEC masih ada hingga saat ini. Namun dalam perkembangannya banyak terjadi permasalahan dan pergeseran misi APEC, di antaranya A. Kuatnya dominasi Amerika Serikat di APEC. B. APEC tidak hanya membahas masalah ekonomi, tetapi juga politik, militer, dan pertahanan. C. Perpecahan di APEC karena beberapa anggota tidak lagi memiliki kesepahaman. 3. OPEC. OPEC merupakan sebuah organisasi global yang beranggotakan negara-negara penghasil dan pengekspor minyak. Organisasi ini berdiri pada tanggal 14 September tahun 1961 di Baghdad, Irak. Pada awalnya kantor pusat OPEC berada di Jenewa, Swiss dari tahun 1961 sampai tahun 1966. Kemudian dipindahkan ke Wina, Austria dari tahun 1966 sampai sekarang. Pendiri dari organisasi OPEC ada 5 negara, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Latar belakang yang mendorong berdirinya OPEC adalah jatuhnya harga minyak mentah akibat tekanan dari perusahaan minyak besar seperti Shell, Texaco, Sokal, Gulf, Chevron, Exxon, dan British Petroleum. Jatuhnya harga minyak mentah merupakan pukulan bagi negara-negara penghasil minyak yang menggantungkan pendapatan negaranya dari sektor migas. Oleh sebab itu, untuk menghindari kerugian, mereka bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang mengatur harga jual minyak. Tujuan berdirinya OPEC adalah A. Menjaga kestabilan harga jual minyak. B. Menolak aksi penurunan harga minyak secara sepihak. C. Membangun hubungan yang baik antara negara produsen, eksportir, dan importir minyak. Indonesia bergabung dalam OPEC pada Desember tahun 1962. Namun status Indonesia sebagai anggota OPEC sempat dibekukan pada bulan Mei tahun 2008. Hal ini disebabkan karena Indonesia sudah menjadi importir minyak dan tidak mampu lagi untuk memenuhi kuota produksi yang ditetapkan OPEC. Indonesia kembali bergabung menjadi anggota penuh OPEC pada tahun 2014, namun Indonesia kembali keluar dari keanggotaan OPEC pada tanggal 30 November tahun 2016.
Kebijakan keluar dari OPEC diambil oleh Indonesia karena pada saat itu OPEC mewajibkan Indonesia untuk memotong produksi minyak sebesar 1,2 juta barel per hari dan pemangkasan 5% dari total produksinya. Di sisi lain Indonesia harus meningkatkan produksi untuk pemasukan APBN dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga keluar dari OPEC adalah sebuah keputusan yang tepat. 4. NAFTA. NAFTA merupakan sebuah organisasi regional yang bergerak dalam bidang kerjasama ekonomi bagi negara-negara di kawasan Amerika Utara. Organisasi ini berdiri pada tanggal 12 Agustus tahun 1992 di Washington, Amerika Serikat. Anggota dari NAFTA adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kantor pusat NAFTA berada di masing-masing negara anggotanya, yaitu di Washington DC, Ottawa, dan Mexico City. Latar belakang berdirinya organisasi NAFTA adalah karena memburuknya perekonomian Kanada akibat meningkatnya pengangguran dan banyaknya perusahaan-perusahaan Kanada yang memindahkan investasinya ke Amerika Serikat. Kondisi ini membuat Kanada menjalin hubungan bilateral dengan Amerika demi menyelamatkan perekonomiannya. Tujuan NAFTA diantaranya: A. Meningkatkan kegiatan ekonomi para anggotanya. B. Pengaturan impor dan produksi sesama anggotanya. C. Meningkatkan kesempatan kerja. Dan D. Menghilangkan hambatan perdagangan. Sedangkan dampak NAFTA adalah: A. Sebagian besar keuntungan NAFTA dinikmati oleh Amerika Serikat dengan naiknya nilai ekspor bahan pangan, pertanian, dan industri ke Kanada dan Meksiko. B. Kanada dan Meksiko hanya mendapatkan sedikit keuntungan dari NAFTA. C. Di Meksiko kemiskinan meningkat karena rendahnya upah kerja, dan banyak perusahaan tutup karena masuknya barang impor dari Amerika. D. Di Kanada harga jual hasil pertanian jatuh karena kalah bersaing dengan barang impor Amerika. NAFTA juga berdampak bagi perdagangan global, yaitu terjadinya proteksionisme dalam perdagangan. 5. MEE. MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa merupakan sebuah organisasi regional yang bergerak dalam bidang kerjasama ekonomi bagi negara-negara Eropa. Organisasi ini berdiri pada tahun 1957 di Roma, Italia. Tujuan dari berdirinya MEE adalah untuk menyusun dan melaksanakan politik perdagangan bersama, serta mendirikan daerah perdagangan bebas di Eropa. Sedangkan latar belakang berdirinya MEE tidak terlepas dari memburuknya kondisi ekonomi Eropa pasca Perang Dunia Kedua dengan meningkatnya kemiskinan dan perpecahan. Struktur organisasi MEE terdiri dari: A. Majelis Umum atau General Assembly yang memberikan masukan dan nasihat kepada Dewan Menteri dalam pengambilan kebijakan. B. Dewan Menteri atau The Council yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk merencanakan dan memberikan kebijakan yang diambil. C. Badan Pengurus Harian atau Commission yaitu merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pelaksana MEE. D. Mahkamah Peradilan atau Court of Justice yang merupakan badan peradilan administrasi MEE yang menyelesaikan perselisihan di antara negara anggota. Nah Sobat Bos, organisasi yang terakhir adalah OKI. OKI atau Organisasi Konferensi Islam merupakan organisasi global yang anggotanya merupakan negara-negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim. Organisasi ini berdiri pada tanggal 25 September tahun 1969 di Rabat, Maroko, dan didirikan lewat gagasan Raja Hasan dari Maroko, serta Raja Faisal dari Arab Saudi.
Latar belakang berdirinya Oki adalah terjadinya pembakaran Masjid Al-Aqsa pada bulan Agustus tahun 1969 oleh tentara Israel, serta pendudukan negara-negara Arab oleh Israel. Tujuan berdirinya Oki adalah meningkatkan solidaritas Islam antar negara anggota, melindungi tempat-tempat suci umat Islam, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, membantu perjuangan pembentukan negara Palestina. Nah, sebagai anggota Oki, Indonesia juga memiliki peranan dalam Oki, diantaranya menjadi ketua perundingan damai ketika terjadi konflik antara Moro National Liberation Front atau MNLF dengan pemerintah Filipina. Baik Sobat Bos, itulah penjelasan tentang organisasi global dan regional bagian kedua. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Sehat selalu untuk kalian semua Sobat Bos. Terima kasih.